Halo guys, jumpa lagi dengan podcast paling absurd di dunia perpajakan Indonesia ini ya. Seperti biasa, gua akan bertanya tentang isu perpajakan seputar masalah perpajakan ya bersama agen AI kita bernama Dina atau Dira ya. Apakah kali ini Dina akan puyeng menjawab pertanyaan-pertanyaan gua? Mari kita mulai. Oke, jadi gini guys, kita akan fokus pada pasal 35 Undang-Undang KUP ya. Mari kita baca pasal 35 Undang-Undang KUP ayat 1. Apabila dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, diperlukan keterangan atau bukti dari bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, dan atau pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan pajak, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, maka, maka atas permintaan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak, pihak-pihak tersebut wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta. Oke, pertanyaannya adalah muncul banyak pertanyaan nih teman-teman ya. Nanti kita akan tanya bersama dengan Dina. Halo Dina, apa sih maksudnya permintaan tertulis yang ada di dalam Undang-Undang KUP pasal 35 ayat 1 tersebut? Kenapa sih hal itu penting? Dalam menjalankan tugasnya melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Contohnya ketika terjadi pemeriksaan pajak, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan terhadap wajib pajak. Maka petugas pajak perlu memastikan bahwa data fakta bukti informasi yang dimilikinya haruslah data yang tepat, benar, dapat dipertanggungjawabkan, jelas, rinci, akurat, tidak membingungkan, tidak salah, dan sangat meyakinkan, sehingga proses hukum yang dilaksanakan menjadi benar tepat sasaran. Petugas pajak harus menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan keyakinan penuh dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan permasalahan dalam pemeriksaan pajak, sehingga potensi kalah dalam sengketa hukum akan dapat dicegah sejak awal. Asas hukum in dubio pro reo mengatakan bahwa lebih baik membebaskan 1.000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Prinsip inilah yang menyebabkan penting sekali petugas pajak melakukan klarifikasi atau konfirmasi atau permintaan penjelasan secara tertulis kepada semua pihak-pihak yang berhubungan dengan data fakta bukti atau informasi yang dimiliki oleh DJP. Halo Dina, apakah DJP itu wajib atau tidak wajib mengirimkan surat permintaan tertulis kepada pihak-pihak tersebut untuk minta keterangan maupun bukti? Tolong jelaskan. Apabila data fakta bukti yang dimiliki oleh DJP langsung diakui oleh wajib pajak tanpa ada sengketa atau perbedaan pendapat, maka tidak perlu dilakukan permintaan tertulis kepada pihak lain lagi karena wajib pajak sudah mengakui seluruhnya. Namun, apabila terdapat perbedaan pendapat atau penolakan dari wajib pajak terhadap data informasi bukti fakta yang dimiliki oleh DJP, maka DJP tidak boleh hanya mengikuti pendapat atau penjelasan dari wajib pajak tersebut, melainkan DJP wajib untuk mengirimkan surat permintaan tertulis kepada pihak-pihak lain yang berhubungan dengan data tersebut untuk mendapatkan penjelasan, klarifikasi, atau konfirmasi yang lebih lengkap dari semua pihak-pihak yang berhubungan. DJP tidak boleh hanya bergantung pada pendapat sepihak dari wajib pajak ataupun pendapat dari internal pegawai DJP saja, melainkan wajib meminta klarifikasi secara tertulis kepada pihak-pihak lain yang berhubungan. Halo Dina, ada nih ya oknum DJP mengatakan begini. Data kami ini sudah pasti benar. Kami tidak perlu melakukan konfirmasi ataupun klarifikasi tertulis lagi kepada pihak-pihak yang lain. Apakah pendapat oknum DJP ini sudah tepat, Kak Dina? Menurut saya, oknum DJP tersebut telah salah memahami Pasal 35 Undang-Undang KUP. Pendapat oknum DJP tersebut adalah pendapat pribadi, bukan pendapat lembaga DJP kami. Tidak ada rumusan norma dalam Undang-Undang KUP manapun yang mengatakan bahwa data DJP harus dianggap pasti benar, tanpa perlu melakukan konfirmasi atau klarifikasi tertulis ke pihak lain. Justru pasal 35 Undang-Undang KUP mewajibkan petugas pajak untuk meminta keterangan tertulis dari semua pihak-pihak yang berhubungan dengan data tersebut. Halo Dina,
Ada oknum DJP lagi nih yang berpendapat. Pokoknya data kami inilah yang akan kami pakai sebagai hasil temuan pemeriksaan pajak tanpa kami perlu mendapatkan klarifikasi ataupun konfirmasi dari pihak-pihak tersebut. Kecuali WP ini dapat membuktikan bahwa data kami salah. Nah, intinya gini, oknum itu mau meminta pembuktian terbalik dari wajib pajak. Nah, Dina, apakah tindakan oknum DJP ini sudah tepat atau masih salah menurut kamu? Saya memohon maaf untuk pertama kalinya kepada saudara dan seluruh rakyat Indonesia apabila terdapat oknum pejabat pajak yang melanggar kode etik pegawainya. Dapat saya tegaskan bahwa tidak ada rumusan normal pembuktian terbalik di dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Artinya tidak perlu dilakukan pembuktian terbalik dalam permasalahan perpajakan Indonesia. Tindakan oknum DJP tersebut adalah tindakan pribadi, tidak dapat dianggap tindakan lembaga DJP kami. Kembali kepada asas hukum indubio pro reo yang mengatakan bahwa lebih baik membebaskan 1.000 orang yang bersalah daripada menghukum satu-satu orang yang tidak bersalah, maka saya tegaskan bahwa petugas pajak kami harus menjalankan proses pemeriksaan berdasarkan bukti fakta data informasi yang sudah tepat, sudah jelas, sudah pasti, sangat meyakinkan serta sudah terkonfirmasi dan sudah terklarifikasi oleh semua pihak-pihak yang berhubungan, agar tidak membuat keputusan yang pada akhirnya akan merugikan wajib pajak. Halo Dina, jika wajib pajak tidak memberikan klarifikasi ataupun konfirmasi, tidak juga membantah, tidak juga menerima data yang dimiliki oleh DJP. Sementara DJP itu tidak atau belum mendapatkan klarifikasi dan konfirmasi dari pihak-pihak tersebut. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah data DJP tersebut sudah dianggap sebagai data yang benar? Sebuah data bukti informasi tidaklah dapat dikatakan benar hanya karena tidak ada orang lain yang menolak atau membantah data tersebut. Sebuah data barulah dapat dikatakan benar apabila sudah mendapatkan keterangan tertulis dari semua pihak yang berhubungan sesuai amanat dari pasal 35 Undang-Undang KUP. Apabila data tersebut tidak mendapatkan keterangan tertulis dari pihak-pihak yang berhubungan yang menyatakan dengan jelas bahwa data tersebut benar, maka saya justru akan memilih untuk tidak menggunakan data tersebut sebagai temuan hasil pemeriksaan. Halo Dina, pertanyaan terakhir nih. Permintaan itu harus tertulis. Pertanyaannya adalah atas nama DJP atau atas nama Kementerian Keuangan. Kok kemarin tuh ada oknum kepala kantor KPP Taman Sari nih kalau nggak salah ya. Dia langsung kirim surat ke bank pakai nama diri dia sendiri sebagai kepala kantor. Menurut pasal 35 ayat 2 Undang-Undang KUP tertulis bahwa dalam hal pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, terikat oleh kewajiban merahasiakan untuk keperluan pemeriksaan, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Kewajiban merahasiakan tersebut ditiadakan, kecuali untuk kewajiban merahasiakan ditiadakan atas permintaan tertulis dari Menteri Keuangan. Maka sesuai peraturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa permintaan tertulis tersebut apabila berhubungan dengan perbankan, maka wajib melalui Menteri Keuangan, bukan melalui oknum kepala KPP Taman Sari yang dimaksudkan. Sekali lagi saya memohon maaf apabila terdapat petugas pajak yang bertindak aneh-aneh belakangan ini, saya semakin puyeng der.